Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa bersama saya dalam perayaan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Hari ini, gereja sebagai bagian dari bangsa dan tanah air Republik Indonesia mengucapkan selamat berbahagia bagi bangsa Indonesia yang merayakan perayaan kemerdekaannya yang ke-78. Dan sebagai warga negara, saya turut bersuka cita untuk merasakan, untuk mengambil bagian dari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan semoga kita semua yang menjadi warga, yang menjadi rakyat, senantiasa terus merasakan sebagai orang-orang yang merdeka. Dan hari ini, gereja akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan." Demikianlah sabda. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia, kita mendengar firman Tuhan hari ini, Yesus berbicara tentang hak dan kewajiban. Mari kita lihat dalam bacaan pertama dulu pada perayaan hari ini, yang kita dengar dari kitab Putra Sirat, ya. Mudah-mudahan kita membacanya. Hari ini Putra Sirat mengingatkan bagaimana bahwa seorang penguasa pemerintah, ya, harus bertanggung jawab atas rakyat, ya. Dia harus memberikan yang terbaik bagi rakyat. Karena apa? Seorang pejabat dia telah menerima, ya, karunia martabat, ya. Untuk apa? Untuk membawa keharmonisan, kesejahteraan, kedamaian, ya, kemerdekaan bagi rakyatnya. Itu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi pejabat, jadilah pejabat yang baik dan benar, ya, yang bisa membawa semua orang itu kepada kebenaran, membawa orang itu pada keharmonisan, keutuhan, kesatuan, ya, kedamaian. Lalu dalam bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus, ya, Rasul Petrus mengingatkan, bagi orang beriman hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka. Bahwa kita semua telah ditebus oleh Tuhan Yesus, ya, melalui salibnya. Melalui salibnya yang kudus kita telah ditebus dosa kita. Bagi kita adalah orang-orang merdeka. Kita bukan lagi budak atas dosa. Kita lagi bukan budak oleh iblis. Tapi kita adalah orang-orang merdeka. Maka hiduplah sebagai orang merdeka. Ya. Hidup orang merdeka adalah menghormati orang lain. Menghormati sesama. Ya. Hiduplah tidak dengan menyalahgunakan kemerdekaan yang diselubungi dengan kejahatan-kejahatan. Tidak boleh. Kita harus hidup jujur, hidup dalam kebenaran. Dan hari ini dalam bacaan Injil, Yesus mengingatkan kita tentang hak dan kewajiban kita. Ya. Sebagai warga negara, kita punya kewajiban untuk membayar pajak, untuk menjaga kedamaian, untuk menjaga keharmonisan, untuk menjaga ketentraman, untuk membela bangsa dan negara kita, untuk menjamin nih
menjamin kehidupan bernegara ini dengan baik. Begitupun sebagai warga negara kita punya hak ya terhadap kehidupan kita, martabat kita. Jadi kalau kita ingin menuntut hak, kita juga harus memberikan yang terbaik bagi negara dan kewajiban kita. Begitupun dalam kehidupan agama kita, kita juga punya kewajiban yang harus kita penuhi, yang harus kita lakukan kepada gereja kita. Ya. Jangan hanya menuntut ya, gereja untuk melakukan ini itu, tetapi kita sendiri tidak melakukan yang terbaik dalam relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan gereja, relasi kita dengan sesama. Ingat apa yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini, mengingatkan kita bahwa hubungan kita satu sama lain itu mempunyai hubungan yang erat, mempunyai relasi yang penting. Jadi kalau kita mempunyai relasi yang baik dengan orang lain, dengan negara, dengan hidup gereja, kehidupan kita akan menjadi baik. Tapi kalau kita menjadi individu, kita menjadi pribadi yang ingin sendiri, yang tidak bertanggung jawab, tidak mau melakukan kewajiban kita, maka kita juga akan mengalami kesengsaraan penderitaan. Maka marilah saudara-saudari hari ini kita membangun kehidupan bernegara kita itu untuk menjadi lebih baik ya. Kita harus melakukan yang terbaik, menjaga kedamaian, menjaga keharmonisan supaya hidup kita semua tentram dan harmonis di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.